Halo teman-teman semua. Jadi kali ini aku akan menampilkan bagaimana caranya membuat plan and profile view dari trase yang sudah teman-teman desain sebelumnya. Untuk template kop lampirannya sendiri sudah disediakan oleh asisten. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ini tempat untuk menampilkan plan view-nya. Kemudian ini adalah tempat untuk menampilkan profil view-nya. Dan ini tabel ini merupakan tempat menampilkan data-data berupa stationing, elevasi rencana, elevasi existing, dan super elevasi. Untuk nama kelompok dan nama anggota kelompok bisa diedit sesuai dengan nama kelompok dan nama anggota masing-masing. Misal ini kelompok 1. Nah, untuk judul plan and profile view trase stationing XX dan nomor gambar bisa diedit setelah output plan and profile view dari trase yang sudah teman-teman rencanakan bisa dikeluarkan di kop lampiran ini. Untuk skala tidak perlu diubah karena dari asisten sudah menyesuaikan. Nah, kita kembali ke gambar DWG-nya. Karena plan profile view yang kita dapat di gambar DWG-nya seperti ini, maka perlu kita edit menyesuaikan dengan data-data yang diperlukan pada kop lampiran plan and profile view. Nah, jika di profile view kalian intervalnya masih belum 100 meter, maka bisa diedit terlebih dahulu. Pertama, klik seluruh profile view-nya, kemudian klik edit profile view style. Nah, untuk horizontal axis-nya, untuk major intervalnya bisa diganti menjadi 100 meter. Begitu juga dengan minor intervalnya juga diganti menjadi 100 meter. Tujuannya adalah agar trase yang teman-teman rencanakan ini ketika dikeluarkan di lampiran, data yang ada di lampiran tersebut tidak saling berdumpak dan berhimpitan sehingga datanya bisa tersaji dengan lebih rapi. Selanjutnya kita ubah data bands-nya menyesuaikan dengan kop lampiran yang sudah disediakan sebelumnya. Yang pertama, klik Profile View Properties. Nah, sebelumnya di sini terdapat data band yang sudah ada sebelumnya di sini. Nah, ini kita hapus, klik Delete. Lalu kita tampilkan data stationing. Untuk band type-nya kita tetap menggunakan profile data. Untuk select band style-nya kita klik station, lalu kita klik edit. Untuk band height-nya kita atur menjadi 7 mm menyesuaikan dengan kop lampiran yang sudah disediakan. Lalu untuk major station hilangkan centang pada top, middle, and bottom. Selanjutnya klik OK. Kita klik Add. Nah, untuk profil satunya, kita pilih Surface 1, menyesuaikan dengan kontur yang sudah ada. Kita klik OK.
Untuk gapnya kita ganti menjadi 0 mm. Untuk label start station dan label end stationnya kita hilangkan centangnya. Selanjutnya kita akan menampilkan data elevasi desain. Untuk band type-nya tetap profile data. Untuk select band style-nya kita ubah menjadi profile data. Lalu kita edit current selection. Untuk band height-nya menggunakan 7 mm. Lalu di sini klik small text add, hilangkan tanda centang pada top, middle, and bottom. Lalu compose label. Untuk station value-nya kita buat visibility-nya menjadi false. Lalu untuk IG elevation-nya, visibility-nya juga kita buat menjadi false. Lalu untuk FG elevation-nya, visibility-nya kita buat menjadi true. Lalu untuk rotation angle-nya kita ubah menjadi 0 derajat. Dan attachment-nya kita ubah menjadi middle center. Kemudian klik OK. Lalu klik minor station. Kita klik small text add. Lalu kita hilangkan tanda centang pada top, middle, and bottom. Kemudian kita klik compose label. Untuk EG elevation-nya, kita buat visibility-nya menjadi false. Lalu untuk FG elevation-nya, kita buat visibility-nya menjadi true. Dengan rotation angle, kita ubah menjadi 0 derajat. Dan attachment-nya kita ubah menjadi middle center. Lalu klik OK. OK. Lalu kita klik add. Nah, karena yang kita akan tampilkan ini merupakan elevasi desain yang sudah kita rencanakan sebelumnya, maka profil satunya kita ganti menjadi data alignment vertikal. Kalau di file saya namakan layout 2. Lalu kita klik OK. Gap-nya kita ganti menjadi 0. Lalu kita hilangkan centang pada label start station dan end station. Lalu untuk profil data, karena kita akan menampilkan data elevasi tanah existing, maka untuk mempersingkat langkah, kita hanya tinggal mengklik copy current selection. Untuk profil data band style-nya tidak perlu kita ubah, langsung kita klik OK. Kemudian kita klik add. Nah, untuk profil satunya kita pilih surface 1, karena yang akan kita tampilkan merupakan elevasi tanah existing dari kontur yang sudah disediakan sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Untuk gap-nya kita pilih 0 mm. Untuk label start dan label end station-nya kita hilangkan centangnya. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan data super elevasi. Untuk band type-nya kita ganti menjadi super elevation. Lalu untuk select band style-nya kita pilih divided with 2 crowns, no shoulders. Lalu kita edit current selection. Untuk title text-nya kita klik compose label. Untuk visibility dari teksnya kita ubah menjadi false. Lalu kita klik OK. Untuk band height-nya kita menggunakan 7 mm. Lalu untuk label and text dari normal crown hingga slope transition region kita klik small text dan hilangkan tanda centang pada top, middle, and bottom. Kita klik compose label. Visibility-nya kita ubah menjadi false. Lalu klik OK. Begitu juga dengan level crown. Top, middle, and bottom-nya kita hilangkan centangnya. Kita compose label. Untuk visibility-nya kita ganti menjadi false. Lalu OK. Reverse crown. Kita hilangkan centangnya. Visibility-nya kita ubah menjadi false. Super. Small text add. Kita hilangkan centang pada top and bottom. Compose label. Untuk visibility-nya kita ganti menjadi false.
Visibility-nya kita ganti menjadi false. Ini kita hilangkan centangnya. Visibility-nya kita ganti menjadi false. Lalu untuk slope transition region kita hilangkan tanda centang. Visibility-nya juga kita ganti menjadi false. Sudah, lalu kita klik OK. Kita klik add. Gap-nya kita ganti menjadi 0 mm. Kemudian setelah semua data sudah disetting, kita save as band set. Kita ubah namanya menjadi data jalan. Kita klik OK. Oke. Nah, di sini dapat terlihat bahwa datanya sudah bisa menyesuaikan dengan yang terdapat pada pop lampiran. Nah, selanjutnya untuk mengeluarkan plan and profile view ke lampiran, pertama kita klik output, kemudian create view frames. Untuk alignment-nya kita pilih alignment dari terasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk yang di file saya ini, nama terasanya berupa alignment 1. Kemudian kita klik next. Nah, untuk plan sheet setting-nya kita pilih plan profile. Untuk template-nya kita menyesuaikan dengan nama file yang sudah disediakan oleh asisten sesuai dengan tempat penyimpanannya. Jadi misal nama file ini template geometri jalan, kita klik properties. Nah, object name-nya bisa kita copy dari sini. Kita copy. Nah, lalu kita paste tanpa menghilangkan kalimat plan and profile sheet. Nah, lalu untuk view frame placement-nya, kita pilih along alignment, lalu kita klik set the first view frame before the start of alignment by, dan kita menggunakan angka 10 meter. Lalu kita klik next. Untuk view frame grupnya, view frame bisa kita biarkan sesuai dengan yang tertera. Lalu kita klik next. Untuk positioning-nya, kita pilih snap station value down to the nearest dengan menggunakan angka 1. Lalu kita juga tentang allow additional distance for repositioning dengan menggunakan angka 10 meter. Lalu untuk left label location-nya kita pilih alignment intersection, dan untuk right label location-nya kita gunakan alignment intersection. Kita klik next. Lalu untuk profile view style kita menggunakan profile view, dan untuk band set-nya kita menggunakan data jalan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik create view frames. Nah, dari create view frames ini kita dapat melihat kotak-kotak biru yang muncul di sepanjang koridor yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, lalu untuk menampilkan lampiran, kita klik create sheets. Nah, untuk layout creation-nya kita pilih all layouts in one drawing. Untuk layout name-nya bisa dibiarkan seperti ini, atau bisa juga kita ganti lampiran. Dan untuk choose the north arrow block to align in layouts, kita pilih north.
next. Untuk sheet-nya kita pilih new sheet. Dan untuk storage location-nya bisa dipilih sesuai tempat yang kalian inginkan. Begitu juga dengan sheet file storage location, ini juga bisa disesuaikan dengan tempat yang kalian inginkan. Lalu kita klik next. Nah, untuk order profile view option, kita pilih choose settings. Ini kita pilih data bench. Nah, untuk data bench ini untuk profile data, karena yang kita tampilkan merupakan profile data elevasi tanah desain, maka kita ganti profile satunya menjadi layout 2. Begitu juga dengan profil 2-nya kita ganti menjadi layout 2. Lalu next. Untuk cut and fill areanya kita klik, pastikan untuk upper boundaries dari cut-nya berupa surface dan lower boundary-nya adalah nama elemen vertikal yang sudah desain. Dan untuk fill atau timbunan adalah kebalikan dari cut-nya untuk opsi upper boundaries and lower boundaries. Klik next. Lalu ini biarkan sesuai dengan yang ada di tampilan. Lalu kita klik finish. Kita klik next. Lalu kita klik create sheet. Kita klik OK. Lalu untuk select profile view and origin ini kita klik kiri pada mouse dan usahakan kita memilih tempat yang benar-benar kosong untuk menghindari munculnya tampilan ini di lampiran yang kita buat. Jadi saya pilih di sini, klik. Nah, notifikasi ini menunjukkan bahwa sheet-nya sudah berhasil dibuat oleh Civil 3D. Kita abaikan. Lalu untuk lampirannya juga bisa kita lihat. Nah, untuk plan and profile view dari terasa yang sudah direncanakan bisa dilihat di sini. Nah, jika terdapat profile view yang terpotong seperti ini, bisa diatur. Pertama, klik 2 kali dari profile view-nya, lalu klik profile view properties. Nah, untuk split profile view-nya ini diganti menjadi manual. Lalu untuk split profile view data nomor 2 dan 3 bisa dihapus. Lalu klik OK. Nah, maka tidak terjadi potongan-potongan di profile view ini. Lalu untuk menampilkan detail lengkung komponen dari lengkung vertikal dari profil ini, bisa diklik lagi 2 kali. Lalu klik edit profile labels dan diklik. Nah, lalu tambahkan secure. Lalu untuk profile secure label style-nya, clear and set, klik add.
lalu tambahkan crash curve, lalu klik add, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul komponen dari lengkung vertikal. Nah, untuk pengaturan yang sudah tadi saya tampilkan, perlu dilakukan untuk masing-masing lembar lampiran. Jadi, semisal apabila terjadi hal seperti itu di lampiran yang lain, maka perlu dilakukan pengaturan ulang seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Lalu, untuk mengubah format lampiran ini menjadi DWG, pertama klik lambang AutoCAD, lalu klik Export, lalu klik PDF. Nah, untuk tempatnya sendiri bisa disesuaikan. Untuk PDF presetnya, kita gunakan High Quality Print. Lalu untuk opsi Export to PDF option, kita sesuaikan dengan tampilan yang ada di layar tanpa mencentang data yang ada atau font handling. Lalu untuk ekspornya sendiri, apabila komputer teman-teman mungkin kurang cepat, mungkin bisa dilakukan satu persatu dengan memilih mode current layout. Namun apabila komputer teman-teman cukup kuat untuk mengekspor seluruh lampiran, bisa juga pilih export all layout. Lalu untuk file name-nya disesuaikan dengan format penamaan yang sudah diberikan oleh asisten, lalu klik save.